Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, kita bertemu dalam kegiatan pendampingan individu ke-6 pada hari ini Kamis 10 Oktober 2024. Kita mulai siang hari ini hingga nanti menjelang sore, insya Allah selesai ya, Bu ya. Oke, saya Yuni Kawarti, PP Angkatan 10, dan CBP hebat saya Ibu Yulia Lis dari PK Lobar Ibu Alung. Oke Bu Yar, pendampingan individu 6 ini ya, sebelum kita lebih lanjut, kita akan Ibu jelaskan dulu tema pendampingan kita. Pendampingan kita adalah refleksi diri dan dampak pendidikan. Kemudian fokus pendampingan kita itu yang pertama sekali mengenai survei umpan balik feedback 360 derajat yang sudah Ibu Yar berikan kepada siswa murid ya, murid TK, rekan guru, kepala sekolah, dan asesmen mandiri sendiri. Waktu di PI 5 kan sudah disampaikan dulu apa yang akan dilakukan menjelang kita PI 6 ini. Kemudian nanti ada refleksi perubahan dalam pembelajaran. Itu baik dalam diri dia sendiri sebagai CGP, sebagai guru, dan perubahan dalam pembelajaran direfleksi terhadap murid Bu Yar selama 6 bulan terakhir. Kemudian ada itu nanti tentang pemetaan aset dan refleksi diri terhadap diri sendiri, terhadap yang Bu Yar lakukan waktu diskusi identifikasi aset yang di sekolah TK Global ini. Kemudian nanti mungkin fokus pendampingan ada tentang ide atau apa yang akan Bu Yar pamerkan waktu panen karya, panen hasil belajar di lomba karya 7. Dan nanti mungkin itu ada sedikit bincang-bincang atau wawancara mengenai kesepahaman waktu melakukan pemetaan aset di sekolah kita ini, salah satu aktor yang terlibat. Oke, biar kita siap untuk mulai pendampingan kita. Untuk 1 bulan terakhir ini, proses yang sudah berjalan itu ya, berdasarkan jurnal pendampingan juga, berdasarkan rencana tindak lanjut debat dari PI 5, apa proses yang sudah berjalan, itu yang ingin Ibu tanyakan ke Bu Yar, bisa menjabarkan sedikit, silakan. Proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, Bu, kalau di dunia mayanya kita melaksanakan kegiatan di LMS mulai dari diri sampai ke aksi nyata telah ia lakukan dan telah selesai dikirimkan kepada Bapak Fasilitator. Berarti untuk belajar daring 1 bulan terakhir ini semua modul sudah dipelajari. Dan rencana tindak lanjut dari PI 5 kemarin prosesnya bagaimana? Rencana tindak lanjut Dari PI 5 kan ada proses diskusi pemetaan aset, ada kemarin itu tentang umpan balik sudah dilakukan. Sudah Bu, diskusi pemetaan aset sudah dilakukan, survei umpan balik sudah dilakukan. Oke, Ibu sangat mengapresiasi apa yang sudah Bu Yar lakukan. Berikut ya tentang survei umpan balik yang 360 derajat itu kan ada Bu Yar berikan kepada murid, kepada rekan guru dan kepala sekolah dengan asesmen mandiri sendiri ya. Apa saja yang kurang baik atau yang masih perlu ditingkatkan menurut murid Pak Bu Yar dan rekan guru Bu Yar dan kepala sekolah terhadap kompetensi yang Bu Yar miliki? Kalau menurut dari semuanya itu ya Bu, yang harus ditingkatkan itu tentang pedagogik, tentang kepribadian, tentang keprofesionalan, dan tentang sosial. Nah, menurut dari semuanya itu secara keseluruhan, ia harus melakukan lagi peningkatan, di mana kita harus meningkatkan pendekatan kepada murid, di mana murid itu kan butuh bimbingan, apalagi murid TK sangat butuh sekali gitu. Oke, dalam peningkatan kompetensi ini apa rencana Bu Yar untuk kedepannya agar bisa semakin mengasah kompetensi yang pernah ditingkatkan tadi? Kalau untuk mengasah tadi, ia lebih giat lagi dalam belajar sehingga dapat menyumbangkan ilmu yang telah dapat dari CGP kepada murid-murid di lapangan. Berarti dari modul-modul yang dipelajari itu Bu Yar akan mengimplementasikannya agar bisa lebih meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Berarti
di TGP itu modul-modul itu sangat bagus sekali ya. Bagus sekali. Kemudian siapa saja yang bisa Bu Yan libatkan agar kompetensi Bu Yan itu memang meningkat dan bisa mengasah kemampuan yang dimiliki. Di sini untuk mengasah kemampuan yang dimiliki, ia meningkatkan kompetensi yang dilibatkan itu kepala sekolah, dia berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan guru dan juga dengan murid di sekolah, dan seterusnya kita melakukan pembel antar sekolah dan inter sekolah untuk meningkatkan kompetensi kita lagi yang akan kita kembangkan di sekolah. Berarti kita melibatkan stakeholder yang ada di sekolah, murid, tanggung jawab, kepala sekolah, dan mungkin lingkungan sekitar ya. Berarti bisalah mengasah, meningkatkan kompetensi yang dia miliki. Oke, biar semoga itu memang bisa dilaksanakan dan menghasilkan peningkatan yang signifikan ya. Kemudian terkait pemetaan aset ya, pemetaan aset sebelumnya itu Ibu ingin tahu dulu refleksi perubahan dalam proses pembelajaran. Kan kita melakukan pendidikan guru penggerak ini sudah waktu 6 bulan ya. Dalam waktu 6 bulan ini ya Bu Yar, perubahan apa yang Bu Yar rasakan ya berkaitan dengan kompetensi Bu Yar sebagai guru? Dalam waktu 6 bulan ini, ia telah banyak kali Bu mendapatkan ilmu. Pertama itu ia lebih aktif dalam mengajar, lebih berinovasi, melakukan pembaruan dan berkolaborasi antar sesama rekan sejawat dan kepala sekolah, sehingga menghasilkan pembelajaran yang lebih bagus lagi di kelas Bu. Selain dari itu ia juga berkolaborasi dengan orang tua yang namanya anak TK ya Bu ya, untuk bimbingan dengan orang tua dan berkolaborasi dengan orang tua, sehingga pembelajaran ia tuh lebih bermakna gitu Bu. Berarti perubahan dalam proses pembelajaran yang Bu Ya rasakan adalah semakin intensnya kolaborasi dan inovatif, ya, semakin berkolaborasi, intinya kolaborasi dan mendapatkan pembaruan pembelajaran, karena kita telah belajar di modul selama ini ya Bu ya. Nah, jadi diterapkan di sekolah sehingga pembelajaran itu telah diterapkan. Intinya begini, perubahan proses pembelajaran yang Bu Ya rasakan itu tidak seperti yang sebelum enggak. Sebelumnya pembelajaran kita itu menonton gitu Bu. Nah, kita menonton dan dengan kehendak hati aja yang kita pelajari di sini. Setelah kita belajar dengan CGP, kita mengetahui bahwa kita itu bisa mengajarkan anak itu bisa mandiri, berkolaborasi dan inovatif dalam pembelajaran. Berarti kita mengharapkan muridnya begini, tentu kita lebih dulu melakukan mengimplementasikan bagaimana pembelajaran yang bisa berdampak kepada murid itu ya. Kemudian 6 bulan ini perubahan yang Ibu Ya lihat dari murid Bu Ya sendiri bagaimana? Perubahan yang proses pembelajaran ya, proses pembelajaran. Perubahan yang ia lihat ya Bu ya sangat bagus sekali Bu. Murid itu lebih mandiri, lebih aktif Bu dalam belajar, terus lebih berkolaborasi dengan teman-temannya sudah bagus Bu dalam pembelajarannya. Anak sudah bisa mengimplementasikan pembelajaran yang kita berikan. Berarti dalam waktu 6 bulan Bu Yar merasakan perubahan dari diri sendiri dan diterapkan kepada murid, bagaimana itu pembelajaran diferensiasi dari modul yang diperoleh ya. Kemudian perubahan di murid pun lebih mandiri muridnya, ya. PK ya. Mandiri, aktif, kreatif dan berkolaborasi antar mungkin kepercayaan diri anak itu juga lebih mudah ya. Berarti mewujudkan kepemimpinan murid di sini kan. Oke, sangat bagus sekali ya. Mungkin selama apa itu waktu 6 bulan ini apa saja yang membuat Bu Yar cukup memuaskan yang waktu 6 bulan ini ya, bagi dia cukup puas, cukup memuaskan waktu yang 6 bulan ini, apa saja menurut Bu Yar? Waktu 6 bulan yang ia rasakan di CGP ini sangat puas sekali Bu. Ia sangat banyak mendapatkan ilmu yang ada di CGP ini dengan didampingi oleh fasilitator dan Ibu PP yang hebat gitu Bu, sehingga ia lebih aktif lagi mengajar di sekolah dan mendapatkan inovasi-inovasi yang baru. Berarti cukup puas waktu 6 bulan lagi, 6 bulan ini ya. Berarti semacam
apa namanya itu, kemampuan IT meningkat, kolaborasi mungkin ya bersama rekan-rekan CGP yang satu angkatan. Kemudian apalagi didampingi oleh pengajar praktik yang hebat dan fasilitator yang begitu sangat hebat jadi kan. sangat puas dengan waktu 6 bulan ini. Kemudian ada nggak yang menantang untuk 6 bulan ini bagi Ibu ya? Waktu 6 bulan ini yang menantang dari segi apa saja, mungkin waktu 6 bulan di PGP, di pendidikan guru penggerak ya, yang menantang di sini mungkin di pembelajarannya, di waktunya atau di mananya, mungkin silakan. Yang menantang di IAR itu Bu, di sini tentang waktunya itu Bu. Sulitnya IAR itu mengatur waktu Bu antara pembelajaran daring CGP dengan kegiatan di sekolah, namun semuanya itu bisa teratasi. Alhamdulillah ya, berarti terselesaikan ya. Kita juga saat ini di PNM sudah berada di penghujung waktu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berikut yang tentang aset ya, pemetaan aset. Tadi sudah Ibu lihat dokumen dari diskusi pemetaan aset yang dia sampaikan ke Ibu itu ya. Itu kan dilakukan di sekolah kita refleksi pemetaan aset ini. Nanti juga Ibu akan mengisikan bilan-bilan 9 di LMS tentang pemetaan aset yang Ibu akan jelaskan sebentar lagi ini yang ketika Ibu menanyakan. Itu tentang pemetaan aset itu kan Bu Yar sudah melakukan diskusi, sudah ada dokumen ya kan. Siapa saja aktor yang dilibatkan waktu diskusi pemetaan aset, mengidentifikasi aset yang ada di sekolah TK Global Tip ini. Yang ia libatkan itu pertama kepala sekolah, yang kedua guru, terus yang ketiga orang tua siswa, yang keempat ada siswa dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Berarti ada 5 item ada 5 orang aktor yang terlibat: kepala sekolah, guru, orang tua, siswa, dan tendik yang di sekolah, tenaga kependidikan. Oke. Kemudian bagaimana proses yang terjadi ya dalam menemukan sumber daya yang ada di sekolah Bu Yar bersama aktor yang dilibatkan tadi? Apakah proses kolaborasi itu yang terjadi tersebut baik ya selama pemetaan? Jadi prosesnya bagaimana waktu diskusi itu? Proses waktu diskusi itu berjalan alhamdulillah dengan bagus. Ia melakukan diskusi bersama dengan aktor yang 5 tadi. Kita memetakan 7 aset yang ada, yaitu aset kemanusiaan, aset sosial, dan yang ketujuhnya itu alhamdulillah berjalan dengan baik dan bisa diterapkan di sekolah. Berarti proses diskusi selama pemetaan aset itu berjalan lancar ya? Berarti tidak ada kendala atau tantangan? Mungkin dari segi waktu tidak ada. Kalau tantangan dari segi waktu Bu, susah sekali mengatur waktu, yang namanya orang tua ya Bu ya. Terkadang orang tua itu ada yang bisa datang karena dia kadang ya maklumlah Bu, di sini kita dekat dengan lintas raya Padang Bukit Tinggi. Jadi ada orang tuanya yang kegiatannya kita juga dekat dengan pesawahan, ada orang tuanya yang ke sawah. Jadi sulit sekali mengumpulkannya itu Bu dengan menentukan waktu, namun alhamdulillah bisa diatasi Bu. Berarti tantangan tadi bisa diatasi. Bagaimana cara Bu Yar mengatasinya waktu itu? Ini waktu dikumpulkan orang tua mungkin ada yang begini, mungkin ada berapa orang kan, kita punya kan mungkin banyak orang ya. Bagaimana cara Bu Yar mengatasinya? Gini Bu, ia mengirimkan surat undangan. Setelah selain dari surat undangan, ia juga membuat dari WA mohon untuk datang. Kita memetakan aset untuk kebutuhan siswa kita, bagaimana kedepannya anak kita lebih bagus lagi, dan kita harus bekerja sama. Tentunya kalau untuk memajukan anak ini tidak bisa dengan guru sendiri, tentunya apalagi nanti kaya Bu ya, tentunya harus ada dari minat dari orang tua, dukungan dari orang tua. Jadi ia memohon untuk bisa datang agar kita bisa sama-sama meningkatkan kemampuan anak kita. Alhamdulillah orang tuanya bisa menyempatkan waktu dengan menentukan votingan waktu Bu, kapan kita lakukan dan di mana dan jam berapa. Jadi orang tuanya bersepakat melakukan di jam yang orang tuanya menentukan Bu. Nah, baru setelah itu kita bilang kepada kepala sekolah, bisakah hari ini jam ini? Alhamdulillah kepala sekolahnya bersedia. Oke, jadi diskusi itu kita minta masukan dari orang tua kapan mereka bisa, nanti kita lakukan, nanti kita identifikasi aset yang ada. Mungkin kita juga minta input dari orang tua apa
saja yang nampak bagi orang tua seputar sekolah ini, aset-aset yang bisa diberdayakan untuk meningkatkan pengembangan sekolah ya. Jadi ini kan berdampak pada murid dan pengembangan sekolah. Oke Bu Yar, perasaan Bu Yar waktu berhasil mengidentifikasi, karena tujuan berkumpul tadi kan mengidentifikasi aset ya. Perasaan Bu Yar waktu bisa mengidentifikasi aset yang ada itu bagaimana? Perusahaan dia sangat senang sekali Bu, karena dengan kita mengidentifikasi aset ya Bu ya, orang tua siswa kita itu bisa datang ke sekolah dan menyepakati semua kegiatan kita dengan berkolaborasi. Ternyata apa yang kita inginkan itu orang tua juga menginginkannya dalam pemetaan aset. Alhamdulillah sangat mendukung sekali orang tuanya, dan dia mensupport anaknya untuk kedepannya lebih bagus, lebih baik ilmunya, dia berpusat kepada anak sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kalau di sini kan tentang alam ya Bu ya, bagus sekali. Sangat senang sekali lingkungan. Berarti aset lingkungan, Aset itu lingkungan bisa dipetakan untuk kebermanfaatan dan lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita ini bisa kita jadikan aset ya. Jadi berarti prosesnya itu mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Yar waktu diskusi aset-aset apa saja yang bisa kita masukkan. Itu orang tua memberikan pendapat ya, bahkan dia memberikan dukungan loh, seperti kayak aset lingkungan, dia mau mendukung kita bagaimana cara untuk memberdayakannya. Kemudian pertimbangan Bu Yar ya dalam menentukan sumber daya sekolah itu apakah aset yang dipetakan itu sudah sejalan dengan program yang dirancang. Mungkin sekolah kan punya program, ya Bu Yar sebagai CGD punya program. Bisa jadi program Bu Yar tadi untuk program sekolah, atau program sekolah yang sudah jalan bisa Bu Yar tingkatkan lagi menjadi program Bu Yar sebagai calon guru penggerak. Pertimbangan Bu Yar dalam menentukan tadi sumber daya sekolah itu. Ini bisa kita jadikan aset. Ya, ini bisa kita jadikan semacam penunjang untuk program kita, seperti aset lingkungan atau apa? Udah Bu, udah sejalan. Pertimbangan itu dengan program sangat sejalan sekali. Contohnya kita memiliki program ya Bu ya. Di sini kita penambahan programnya itu memberdayakan aset yang ada di sekitar. Contohnya gini Bu, kita membuat itu kan kalau di TK itu kita pemakai lospat atau segala macamnya gitu ya. Kan kita memiliki aset, contohnya yang ada di sekitar itu ada petani, dia menanam jagung. Jadi tema kita itu sama Bu. Jadi asetnya itu jagung itu setelah dikupas dibawa ke sini sama orang tuanya, kayak sejenis tumpulnya apa yang Bu ya, itu daun-daun yang kering. Dan di situ kita memanfaatkan aset, kita ambil untuk pembelajaran kita, program kita, seperti membuat boneka Bu dari daun jagung. Jadi programnya yang dirancang tadi juga anak apa itu apa nama programnya ya? Untuk anak Bu, memanfaatkan sampah organik. Sampah organik. Jadi organik ya, organik. Berarti dari lingkungannya bisa kita tanam, petani, nanti siswa juga bisa memanfaatkan dari hasil pertanian tadi untuk program yang dirancang. Ya Bu, dan siswa pun tidak bisa membuang sampah dari jagungnya. Dia tahu mulai dari buahnya, daunnya, batangnya bisa kita manfaatkan. Berarti sekitar sini lingkungan pertanian itu dekat dari sekolah kita. Dekat ya? Bu, lebih kurang 500 meter. Berarti anak bisa juga dibawa ke lokasi itu untuk mengenalkan dunia pertanian yang di sekitar sekolah. Bisa. Berarti sejalan dengan program. Pertimbangannya mungkin aset ini dekat lingkungan kita bisa berdayakan untuk pengembangan program yang dirancang yang berdampak kepada murid. Ya, bagus sekali, Ibu sangat senang mendengarnya. Kemudian ini ya, apakah ada terdapat hal lain ya selain yang 7 aset itu? Kan kita sudah sama tahu sumber daya manusianya, politiknya, agama dan budaya, finansialnya, bangunan gedungnya, lokasi lingkungannya, apalagi yang 7 ya. Selain itu ada nggak hal lain ya yang bisa dijadikan sumber daya di sekolah kita ini yang sudah ditemukan tadi? Oke lah, ada nggak hal lain? Kita terpikirkan semula awalnya ini bukan aset, ternyata dia aset, ada nggak? Ada Bu. Gini Bu, yang kita pikirkan dengan niat semula itu pertama kan kita yang dekat dengan jalan raya Bu ya, itu kan merupakan aset. Nah, jadi murah terjangkau gitu kan. Di awal ya kita pikirkan, ternyata itu juga aset. Nah, jadi yang kedua kita dekat dengan masjid. Yang biasanya anak itu sholat duhanya di sekolah, ternyata kita memiliki aset di masjid. Jadi anak kita ajak sholat
ke masjid aja gitu. Berarti masih lingkungan itu kan? Masih lingkungan, kan masjid ada di depan sekolah. Oh, mungkin akses jalan atau Akses lokasi jalan. sekolah berada itu yang terpikirkan kalau ini aset Iya, dijangkau oleh daerah Iya, sekitar benar. tersebut. Dan di jalan raya benar itu Iya ya. Bu, yang mudah sekali dijangkau oleh orang itu Berarti aset bagi kita. waktu dipemetakan kemarin Buya tidak terpikir kalau itu aset atau sudah dimasukkan ke lingkungan dari diskusi kita itu hasilnya. Iya, kalau kata iya kan itu tuh karena lingkungan. Jadi lingkungan kita itu kan dekat. Jadi ternyata itu aset kita dekat dari jalan raya dan ternyata Pasar? dekat dengan pasar, dekat jalan raya, dekat dengan peternakan, Ya. dekat dengan sawah. Jadi pertanian ya Bu ya. Jadi itu tuh ternyata banyak sekali aset yang dari sekolah. Oke Buya, mungkin diskusi aset kita tentang pemetaan yang Buya lakukan, identifikasinya dan kebermanfaatannya sudah selesai dengan Buyar. Ibu ingin mengecek kesepahaman karena fokus kita masih ada satu lagi ya, dua lagi ya, dengan salah seorang aktor yang terlibat dengan diskusi waktu Ibu ya lakukan. Itu siapa yang bisa Ibu wawancarai? Kepala sekolah aja. Kepala sekolah. Ibu marah Bu. Mau Ibu marah meluangkan waktu? Insya Allah mau Bu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Imara Nurdin ya, dalam hal ini selaku kepala sekolah dari BK Global Fit. Selamat sore Bu. Alhamdulillah Bu ya. Tadi saya selaku PP dari Ibu Yulianis sudah mewawancarai tentang diskusi pemetaan aset yang dilakukan di ETK Global Fit pada hari Senin 23 Agustus 2024 ya. Dalam hal ini Ibu sebagai PP tadi sudah bincang-bincang dengan Ibu Yulianis, dan kesempatan ini tadi ditanyakan siapa yang bisa Ibu wawancarai untuk mengecek kesepahaman mengenai tujuan pemetaan diskusi identifikasi aset yang dilakukan di sekolah kita ini dan proses yang terjadi. Jadi dalam hal ini Ibu mewawancarai Ibu Imara itu untuk mengecek kesepahaman saja. Jadi Ibu mohon waktunya, mohon maaf ya Bu Imara bersedia. Oke, waktu identifikasi pemetaan aset kemarin itu kan Ibu Imara sebagai salah seorang aktor yang terlibat. Dalam hal ini Ibu ingin tahu bagaimana proses ya Ibu Imara dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah PK Global Fit ini. Untuk menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah, kami di sekolah mendiskusikan dengan guru, dengan staf mengenai sumber daya yang ada di sekolah, bagaimana pengelolaan atau bagaimana ke depannya yang baik untuk di sekolah. Kan bukan hanya satu orang saja yang tahu, tapi banyak orang yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu kami mendiskusikan bagaimana ke depannya agar lebih baik lagi. Jadi diskusi hari itu ada aktor lain yang terlibat selain Ibu Imara, Iya. ada rekan guru Dan staf dari TK Global. PK Global. Apa mendatangkan orang tua, wali murid atau pemangku kepentingan yang ada di sekolah? Untuk yang dalam hal diskusi ini, kita mengambil ruang lingkup yang pertama antara kepala sekolah, guru dan staf. Setelah itu, setelah mendapatkan hasilnya, baru kita rembukan dengan yang lain Bu. Baru misalnya kita kemuka masyarakat atau orang tua dan yang lain sebagainya. Jadi kita ingin mengklopkan dulu bagian di dalam sekolahnya terlebih dahulu. Oke. Apakah saat itu ada kendala atau tantangan waktu melakukan identifikasi sumber daya? Bagaimana Ibu mengatasinya jika ada tantangan atau kendala? Tantangan atau kendalanya seperti kalau yang signifikan tidak ada, alhamdulillahnya, cuman paling seperti memanajemen waktu dari gurunya atau stafnya atau orang tua dan pemangku masyarakatnya, karena kan seperti yang Ibu ketahui cuaca pada saat ini tidak stabil, ada hujan, kadang kan ada rumah orang tuanya yang jauh, itu hanya dalam manajemen waktu saja. Berarti dari hasil diskusi bisa teridentifikasi tidak ada kendala, cuman
besar ya. Berarti hasil diskusi ada. Tadi juga Ibu sudah lihat dari dokumen yang diberikan oleh Ibu Yar, Ibu Yarlis ya. Berarti perasaan Ibu ya waktu sudah berhasil mengidentifikasi aset yang ada di sekolah kita ini, Bu. Perasaannya pastilah sangat senang sekali kan Bu ya, sangat senang sekali dan bangga sekali kepada guru dan staf serta peran-peran pendukung orang tua di dalam memetakan aset yang ada di sekolah ini. Kemudian Bu, ini apa saja pembelajaran kira-kira yang didapatkan dari diskusi identifikasi pemetaan aset itu? Karena kita kan tahu sekolah kita letaknya di pinggir jalan raya ini ya, padang Bukit tinggi. Kemudian aset yang dipetakan waktu diskusi itu kan ada 7 aset, ada modal aset yang ada di sekolah kita ini. Kemudian pembelajaran yang bisa didapatkan dari proses diskusi waktu itu. Pembelajaran yang bisa saya dapatkan pribadi yaitu bagaimana cara memetakan aset yang lebih baik lagi gitu, dan juga bagaimana cara berkomunikasi antara pihak sekolah, lingkungan dan orang tua. Tapi bagaimana cara memetakan aset dan bagaimana komunikasi diskusi dengan orang tua dengan pemangku kepentingan juga. Apa enggak termasuk enggak dalamnya memberdayakan aset itu atau memanfaatkan aset itu untuk apa? Tapi kita enggak sampai di sana waktu diskusi itu. Waktu diskusi yang bersama guru, staf, orang tua dan pemangku masyarakat, tujuan dari aset tersebut dapat, dan yang seperti yang ditanyakan tadi, apa kepentingannya dan tujuannya itu sudah masuk dalam diskusi kami. Untuk pertimbangan aset itu kita petakan, artinya kita punya aset di sekolah kita ini. Yang aset ini termasuk kepada misalnya contohnya murid itu masuk kepada sumber daya manusia. Yang menjadi pertimbangan atau mungkin posisi sekolah kita di jalan raya ini, apa yang bisa dijadikan aset untuk pengembangan sekolah, pertimbangannya apa Bu waktu memetakan aset itu? Pertimbangannya seperti itu Bu, seperti budaya, kita lebih mengenali budaya yang ada di lingkungan terhadap sekolah ataupun sekolah terhadap lingkungan. Mungkin itu saja Bu, saya bisa mendapat gambaran saat terjadi diskusi memang tidak ada begitu datang berarti dan berhasil hasil diskusi itu memetakan aset sekolah dan aset itu bisa berguna untuk pengembangan sekolah. Terima kasih Bu Imara selaku Kepala Sekolah PK Global Kid sudah meluangkan waktu wawancara tentang kesepahaman pemetaan aset yang sudah dilakukan oleh CGT hebat saya Ibu Yudhagis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu sudah bincang-bincang dengan Kepala Sekolah Muda Ibu Maharudin, bincang-bincang singkat saja terkait kesepahaman ya, mengecek kesepahaman akan tujuan pemetaan dan proses yang terjadi yang sudah beliau lakukan di tingkat berlanjut ini ya, jelas sudah berjalan. Berikut ya Bu ya, nanti setelah loka 6 ya, kita akan melaksanakan kegiatan panen hasil belajar itu loka 7 ya. Jadi Ibu ingin menanyakan ide Bu ya untuk persiapan panen hasil belajar ya di loka 7 itu apa? Idenya untuk lokal 7 itu membuat program loh. Nama programnya itu Samisa. Program Samisa ini artinya 1 minggu 1 kata. Di mana ia akan memberikan 1 kata aja kepada anak dan dia akan membawa pulang. Kenapa dia bawa pulang? Karena ini kegiatan ekstrakurikuler. Terus karena kita anak TK, tentunya kita berkolaborasi dengan orang tua dan minta bimbingan juga di rumah. Terus nanti anak dalam 1 kata itu dia merangkai di rumah, membaca sama orang tuanya dan kemudian dia akan membaca di hadapan liar. Sebelum itu ya gelar di setiap hari Sabtu anak itu, dan dia akan menulis kata yang telah dia baca di rumah tadi. Terus dia akan membuat juga Bu dengan notepad. Dia akan buat karyanya dengan notepad dan memanfaatkan barang sisa. Notepad itu seperti ini Bu. Dia telah mempraktekkan. Ini anak main ke pantai. Jadi dia ambil kerangnya Bu. Jadi kata yang dipilih di buku itu di pojok baca, kita berdasarkan huruf vokal A, I, U, E, O. Nah vokal ini kita rangkai misalkan dari B.
hurufnya itu konsonannya itu kan A I W O. Kita ambil dari B. Apa yang kita bisa rangkai seperti bolu, bola, dan anak membawa pulang satu kata tersebut. Oke, berarti ide Buya nanti membuat program tersebut akan Buya deskripsikan ya. Judul programnya ada. Seperti itu kira-kira. Iya, judul programnya ada. Kemudian tujuan programnya ada, latar belakangnya ada. Ya. Dan yang akan Ibu lihat pamerkan dari panen karya itu apa? Berupa apa bentuknya yang akan Ibu lihat pamerkan? Yang nanti dipamerkan itu berupa hasil karya anak, di mana anaknya itu mulai dari prosesnya, gimana cara membuatnya, gimana cara membacanya, pokoknya proses ya Bu ya, sampai akhir nanti bisa ada karya yang dia tunjukkan, seperti dia membuat satu kata itu dari bahan bekas atau lotspar atau dari bahan sisa Bu. Nah, jadi itu yang akan dia pamerkan besok. Berarti berupa benda atau yang bisa dilihat, karena waktu panen karya hasil belajar lokasi itu ya pengalaman dari angkatan sebelumnya di PGP itu akan mengundang tamu undangan kita, mungkin akan mengelilingi atau berkunjung ke stand-stand pameran. Kita memamerkan kan hasil karya kita selama pendidikan guru penggerak, hasil karya yang berupa pembelajaran yang berdampak kepada murid ya, baik itu pembiasaan atau mungkin berupa karya yang bisa dilihat orang yang mengunjungi. Jadi itu gambarannya seperti apa gitu yang mau Bu Yar pamerkan. Apakah dokumentasinya seperti apa? Kemudian bendanya atau yang dibuat anak itu, karena dari rencana Bu Yar tadi, ide Bu Yar tadi akan ada anak membuat spar ya dari barang bekas, dari sisa apa bentuk pameran. Ya apa bentuk bendanya yang akan dipamerkan? Bendanya itu yang akan dipamerkan itu dari satu kata itu tadi Bu, anak membuat lagi di kertas melalui lotspar tadi, dan setelah itu kita kasih nanti tumpuan di belakangnya, dan kita pamerkan hasil karya dari anak tersebut. Kita lihatkan proses anak, foto anak gimana cara membikinnya. Kita lihatkan prosesnya itu, dan nanti yang juga menyelipkan sedikit tujuan dan latar belakang dari mengambil program ini. Oh gitu. Kalau boleh Ibu tahu tujuan dari program yang Ibu Yar akan pamerkan itu apa? Karena anak TK kan beda dengan anak SMP SMA ya. Nanti pengunjung kita kan beragam pula. Jadi kira-kira bisa digambarkan gitu. Ya, tujuannya itu Bu, pertama meningkatkan kreativitas anak dalam membaca. Yang kedua, menumbuhkan sikap berkolaborasi, bekerja sama antar orang tua, kalau TK kan dengan orang tua dan teman serta gurunya. Pokoknya sikap berkolaborasi. Dan yang ketiga, menumbuhkan kreativitas belajar sambil bermain sesuai dengan kodratnya anak tersebut. Berarti jika dikaitkan dengan materi PGP, modul PGP itu anak belajar sambil bermain, yang bermain ya, bermain. Di Montessori ya, Montessori. Mungkin bisa juga nanti Bu Yar ada semacam karya anak, ya. Jadi ada dokumentasi anak yang menghasilkan karyanya, siapa anaknya itu kira-kira ya. Dan ada judul programnya, nama programnya. Ibu mengharapkan itu mungkin itu nanti bisa Bu Yar pamerkan, dan lokal karya tujuh kita berupa panen hasil karya belajar Bu Yar selama PDK bulan ini sukses hendaknya. Ibu juga sebagai DP bangga sekali jika tidak hanya satu program, kedepannya juga banyak program-program yang akan Bu Yar rancang sebagai hasil pembelajaran Bu Yar di PDP, karena tidak semua orang berkesempatan menjadi salah satu agen perubahan di transformasi pendidikan. Oke Bu ya, terakhir ini di sesi pendampingan individu 6 kita di sore hari ini ya, sudah sore. Ibu sebagai TP ya mengucapkan terima kasih sekali ya sudah berbagi, baik itu dilakukan secara luring ketika kita TI, pendampingan individu ketika kita lokal karya ya, maupun dalam pembelajaran daring. Mungkin Ibu tidak sepenuhnya bisa membersamai, tapi memantau secara daring dari hasil-hasil tugas dan laporan dari Bu Yar. Alhamdulillah Ibu bisa ikuti Ibu ini dan
Ibu mendorong Bu Yar karena seperti yang tadi Ibu sampaikan, tidak semua orang mempunyai kesempatan bisa menjadi salah satu agen perubahan dalam transformasi pendidikan. Dan itu jangan sampai berhenti sampai selesai dari PGP ini ya. Kan ada sudah selesai PGP, dianggap sudah selesai pula untuk belajar dan melakukan perubahan. Jadi Ibu berharap sebagai PP setelah ini hubungan kita tetap baik, dalam arti tidak ada PP dan CGP lagi. Kita berkolaborasi meningkatkan melakukan perubahan dalam pendidikan. Tetap kita tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan pembelajaran tetap kita lakukan. Jadi, jangan berhenti sampai di sini. Itu harapan Ibu dan harapan kita semua mungkin ya. Kemudian waktu nanti di Loka 7 ada selesai Loka 7 ada informasi mungkin tapi tak apa Ibu sampaikan kali ini ada RK ya, rubrik kompetensi yang akan diisi itu tentang pengembangan program sekolah ya. Kelampiran 10 nanti disampaikan atau diselesaikan di due date-nya itu 2 hari setelah Loka 7. Loka 7 kita kan nanti diinfokan itu kapan. Setelah Loka 7 nanti ada semacam RK mengenai pengembangan program sekolah yang akan diisi. Jadi sekarang yang tadi disampaikan linknya nanti Ibu ada punya berupa print out-nya atau nanti Ibu bagikan aja di grup WA kita karena kemarin-kemarin ini Bu lihat terakhir PI dengan CGP yang terakhir sekali hari ini berakhir. Jadi link RK proses pengembangan program sekolah level 10 itu nanti bisa dibagikan. Itu due-nya 2 hari setelah PI Loka Karya 7. Siap ya Bu Dian ya? Tetap semangat. Oke, berakhir sudah pendampingan individu 6 dengan CGP hebat saya, Ibu Yulianis dari TK Global Kid pada hari ini Kamis sudah sore ya, sore 2 Oktober 2024. Saya PP pengajar praktik angkatan 10 ini kawan SPD dan CGP hebat saya Ibu Yulianis SPD dari TK Global Kid mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.